Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa syurufin har fanharu bihi fina jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una was-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan-nahina 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun.
Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Hadirin, sebelumnya dibahas orang-orang munafik yang membangun jebakan dengan membangun sebuah masjid yang nantinya yang meresmikan itu Rasulullah. Namun masjid tersebut tidak sampai dilakukan sholat sebagai peresmian. Ada berita dari Allah bahwa masjid itu sebagai sarana pembantaian kaum muslimin, karena dipersiapkan pasukan-pasukan khusus. Kalau muslim sholat dengan imam Rasulullah akan diserang masjid. Gitu ya. Maka dihancurkan masjid. Dalam sejarah tentara Islam itu belum pernah menghancurkan tempat ibadah dalam konteks sekalipun. Karena ada etika kekerasan dalam Islam itu. Siapapun yang tidak memanggul senjata saat kondisi darurat perang tidak boleh menjadi sasaran penyerangan. Para wanita, anak-anak, orang-orang yang sedang beribadah di dalam rumah-rumah ibadah itu diharamkan ya. Tapi mereka kan tidak punya etika semacam itu kan. Rakyat kita tidak boleh melakukan hal yang sama, sebab kita ini diajari ada etik saat terjadi kekerasan. Sebab perang dalam Islam itu bukan pemusnahan, tapi menghentikan pengerusakan yang tidak mungkin kecuali dengan kekuatan materi yang sama. Itu ajaran Allah. Maka Allah menjustifikasi bahwa la takum fihi abad, selamanya kau tidak boleh mendirikan sholat di dalam masjid itu. Kenapa? Masjid yang tidak didirikan atas dasar takwa. Takwa di sini menjaga, memelihara apa yang Allah perintahkan dipelihara, apa? Kesatuan umat. Masjid tempat berkumpulnya kaum muslimin. Di sana ada kegiatan ilmu, makanya disebut al-jami. Dalam istilah pada zaman Nabi, masjid itu difungsikan untuk pendidikan, gitu ya. Sehingga dikenal ada khanqah. Khanqah itu bilik khusus untuk menampung orang-orang yang tidak punya kegiatan seperti kaum muslimin yang lain, bekerja di ladang, pedagang. Tapi di situ ada aktivitas, yaitu aktivitas ilmu. Yang mereka ini setiap saat bisa ya, mengerti wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, dicatat oleh mereka. Lama-lama jadi universitas itu. Al-Jami'ah itu ya universe, kegiatan ilmu di masjid. Disebut masjid jami. Bukan sekedar masjid dilakukan sholat jamaah dan jumatan. Itu ada kegiatan ilmu gitu. Maka boleh masjid itu mengembangkan, punya lembaga pendidikan. Sebab apa yang ngisi masjid ya anak-anak didik kita kan. Nah, sehingga ayat 109 itu afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan. Apakah orang-orang yang mendirikan bunyanahu, bangunan di sini bisa masjid, bisa lembaga pendidikan, yang awal itu ala taqwa minallah, di atas fondasi dasar takwa dari Allah. Jadi niatannya harus dalam rangka menyatukan umat Islam. Waridwan, dan di atas pijakan
mencari ridhonya Allah. Hidup ini kan mencari ridhonya Allah. Di mana ridhonya Allah? Diletakkan pada larangan yang dijauhi, perintah yang dijalani. Standar hukumnya ya harus ditegakkan, bukan malah merobohkan fondasi-fondasi hukum. Yang dilarang Allah malah diperintah, yang diperintah Allah malah itu yang dilarang. Itu namanya melawan. Muslim melanggar iya, tapi Muslim tidak melawan hukum. Sebab melawan hukum itu gitu ya, bisa dinilai keluar dari ajaran Islam. Maka aman ataukah orang-orang yang assasa bunyanahu, menegakkan, mendirikan bangunannya ala syafa jurufin, atas tepi jurang, harin, yang jurang itu setiap saat runtuh, fanharobi, yang dengan bangunan itu ya bersama-sama runtuh, finari jahannam, di dalam neraka jahanam. Jadi bangunan ini tidak mesti berupa bangunan fisik. Bikin sebuah lembaga, yang lembaga itu punya rencana-rencana mencerai-beraikan kesatuan umat. Yang bangunan ini dibangun kan dalam rangka apa? Untuk nyaingi masjid ya, yang dibangun Nabi. Jadi sebelum Nabi membangun Masjid Nabawi, kan ada masjid. Yang masjid ini ya, di sana berkumpulnya kaum muslimin dengan dipimpin oleh Rasulullah. Ada kegiatan pembekalan ilmu, ada kegiatan gerakan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Maka wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah itu ya, tidaklah membimbing orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang-orang yang berupaya ya, memecah belah kesatuan umat Islam. Gitu ya. Sehingga berseteru sesama muslim. Padahal muslim itu diikat oleh persaudaraan Islamnya. Diikat oleh standar iman yang sama. Jadi mereka masuk di dalam barisan kaum muslimin, tapi tujuannya bukan menyatukan, tapi mencerai-beraikan hati antar kaum muslimin. Kan terjadi ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah itu tidaklah membimbing orang-orang yang melakukan kezaliman. Tidak ada zalim yang paling zalim kecuali apa? Menanamkan perseteruan sesama muslim dengan bangunan yang dibangun mereka. Ini kan kasusnya masjid kan, Masjid Diror. Maka kalau kita membangun lembaga, seharusnya lembaga itu menimbulkan kemantapan ya, persaudaraan sesama muslim. Tujuannya Allah menanamkan keyakinan yang mantap tentang Islam. Tapi tidak, malah meragukan yang membangun. Nah, ini ayatnya. La yazalu ya, senantiasa apa? Bunyanuhum, bangunan-bangunan mereka, alladzi banau, yang mereka aktif membangun, ribatan, penyebab keraguan fi qulubihim, dalam hati mereka. Kenapa? Masjid itu kan bagus ya, kan baik secara bangunan, kan bangunan akhirat. Tapi tujuannya bukan tujuan akhirat, ya. Tapi apa? Membuat jebakan. Suatu ketika terbongkar. Jadi membangun dengan kecemasan, jangan-jangan nanti terungkap rahasia yang disembunyikan. Kan banyak kan orang bantu pesantren, ternyata apa? Dalam rangka apa? Merusak moral santri. Kan banyak ini. Kalau lewat di luar kan tidak mungkin. Tapi masuk langsung di dalam tubuhnya umat Islam. Sehingga pesantren itu menjadi sasaran ya pencemoohan. Kenapa terjadi kejahatan di pesantren? Nauzubillah min dzalik.
yang seharusnya itu contoh pendidikan Islam yang paling aman, tidak aman, gitu ya. Tidak menutup kemungkinan itu ada desain besar untuk menjatuhkan pencitraan yang negatif bagi lembaga pendidikan Islam. Sementara kita tidak mewaspadai itu. Yang penting bantuan datang ya tanpa ada kewaspadaan dari mana dana ini, siapa yang mendanai, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, sebab simbol-simbol Islam itu lebih ya mengena. Namun simbol sekedar simbol, isi dari simbol itu kosong, yaitu mendidik orang-orang yang mengerti tugas mereka di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi bangunan yang mereka bangun itu senantiasa menimbulkan keraguan di dalam hati mereka. Kalau kita kan tidak mantap, kita bangun itu coraknya dunia, tapi tujuan akhirat. Insya Allah kalau muassis pendiri pertama itu semacam itu, nanti akan dijaga oleh Allah keberlangsungan kemurnian perjuangan Islam. Ternyata kan banyak di kemudian hari ternyata apa? Dananya dari orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Nauzubillah ya. Itu ya. Nah, di sini illa sampai antakoto aqulubahum, hati mereka hancur. Kenapa? Ternyata bangunan itu bahayanya mengenai pembangunnya. Sehingga rencana-rencana keburukan mereka, strategi yang secara rapi ya dibangun, ternyata apa? Kembali mudorotnya kepada pembangun. Ini kalau kaum muslimin tujuannya murni, kita memurnikan saja. Nanti tidak murni itu kan tersingkir itu ya. Dalam surat Al-Imran kan ada. Maka Allahu liyadharul mu'minin. Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang mukmin bercampur hatta yamizal khabith minat thayyib. Sampai Allah sendiri yang memisah itu ya antara mana orang yang baik dan buruk. Gitu ya. Nah, sehingga kita ini ya harus memurnikan niatan dan cara yang benar. Nanti kalau yang tidak benar terungkap sendiri, kan banyak perjalanan itu ya. Oh ternyata punya niatan jahat bergabung dengan kekuatan Islam, tapi dalam rangka menghancurkan persaudaraan Islam dari dalam. Akhirnya kan terbongkar semuanya itu ya. Jadi sampai hati mereka ya terputus-putus, artinya hancur melihat kejayaan Islam dan kaum muslimin ya, sehingga apa? Rencana-rencana jahat mereka terbongkar. Makanya wallahu alim. Kalau menutup apa? Sedangkan Allah itu alim, maha tahu. Nah, kita ini harus di pihak Allah yang maha tahu. Allah kan gaib, tapi larangannya kan real, nyata kan. Allah itu gaib, bukan makhluk. Allah kan bukan makhluk, tapi perintahnya kan real dalam hidup. Ya itu standar operasional itu saja. Yang dilarang jangan, ya jangan kau lakukan larangan. Yang diperintah lakukan, jangan tinggalkan. Gitu saja kan. Maka standarnya sudah jelas. Nanti orang-orang yang seolah-olah jelas, nanti ada diungkap sendiri kejahatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberitahu? Lalu kita jangan mengatakan gini, iya itu Rasulullah diberitahu malaikat, jangan. Itu ya. Kalau kita di pihak Allah, apakah malaikat itu tidak turun? Ya turun, sama saja. Ya, cuma beda. Ya, kalau Rasulullah real langsung, nah kita dikasih itu tadi, dikasih rasa kok gini. Dalam Al-Quran kan gitu ya. Dalam surat Shaf itu ya. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang istiqomah, yang menegaskan hidupnya itu Allah, yang melarang itu Allah, yang merintah itu Allah, jaminannya Allah. Tsummas taqamu, ya, kemudian istiqomah,
Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang menegaskan hidupnya itu pengatur kami Allah, yang melarang Allah, yang merintah Allah. Kalau ada orang-orang yang tidak murni, Allah sendiri yang akan memisah. Apa jaminannya? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu akan turun. Ini kan bukan nabi. Jadi kalau iblis itu tidak mati, ya kita akan kalah. Populasi iblis itu tidak mati ya. Ditandingi dengan apa? Ya malaikat sama. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepada mereka malaikat. Itu Al-Quran bukan hadis. Kalau hadis kan perlu penelitian kesahihannya kan. Masa Al-Quran diteliti. Jadi orang murni hidupnya dari Allah, oleh Allah, nanti kembali kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Ya. Dengan mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Kalau Rasulullah langsung suara, tapi kalau kita kan enggak, dikasih kemantapan. Jangan takut hidup. Ya, jangan bersedih. Sebab hidup ini kalau karakternya kan tidak sedih terus. Ya ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada kekalahan, ada kemenangan, biasa itu. Itu ya. Namun jangan termotivasi, terdorong, takut kalah, semua cara dipakai. Yang penting menang, semua cara dipakai. Oh kalah itu. Kenapa? Malaikat tidak terlibat. Jadi itu ada spirit hidup. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya. Wa absyiru, berbahagialah. Artinya berbahagia apa? Lu kalah menang. Kalahnya orang kafir itu sedihnya luar biasa. Tapi kalahnya orang beriman itu menimbulkan spirit baru dalam hidup. Kenapa tidak grogi dalam hidup? Begini loh ya, kalau kita menggunakan tolak ukur Allah itu. Kalau Allah itu, kalau Rasulullah mengatakan gini, seorang majikan yang baik itu dia akan memberikan gaji sebelum pegawainya keringatnya kering. Pertanyaannya gini, masa Allah itu menyuruh kita kan kontan, masa ditunda di hari kiamat? Tidak mungkin. Kalau taat kepada Allah itu kontan, tidak mungkin Allah tidak kontan. Apa? Dikasih spirit hidup itu, ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Cara menilai itu gitu, gitu ya. Maka dirumuskan dalam ilmu tauhid itu, gitu ya. Subhana rabbuna ayyu amilahu nabtan wa yujazihi nasi'atan. Allah maha mulia dari memperlakukan hambanya itu taat kontan sementara Allah menunda. Tidak mungkin ya kontan, orang kafir itu kontan. Kenapa? Ketika melawan Allah ya kontan ini. La yazalu bunyanumul ladzi banau ribatan fi qulubihim. Bangunan yang mereka bangun ini akan menimbulkan keresahan, keraguan di dalam jiwa. Nah, orang mukmin dikasih kemantapan menurut Allah. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Allah Maha Suci. Ya. Bahwa saat Allah merintah Muslim kontan kan? Muslim melakukan perintah kan kontan. Sementara Allah menunda pemberiannya. Ya kontan. Apa? Kemantapan. Gitu ya. Makanya wallahu, sedangkan Allah itu alim, maha tahu. Ini kan memberitahuan kalau membangun bangunan tujuannya takwa kepada Allah. Itu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan umat muslim itu tambah mantap, bukan malah tambah ragu. Itu ya. Ini kan memberitahukan Allah. Hakim, Allah itu maha bijak. Dari kata hakama itu kan menahan. Hakama itu maknanya menahan. Itu ya. Jadi hakim itu Allah maha menahan. Kalau kamu di pihak Allah, yang menjamin selamatmu itu Allah. Kalau kamu di pihak bukan Allah, Allah mencabut jaminan selamat itu. Jadi pemberitahuan Allah. Coba, larangan Allah itu pemberitahuan apa? Hasil penelitian tentang bahaya. Berpikir sederhana saja. Perintah Allah itu hasil penelitian pakar hukum atau pemberitahuan dari Allah tentang selamat dari Allah. Nah kalau kita di pihak yang melarang saya bukan hasrat tidak mau, yang merintah saya bukan hasrat kemauan saya, tapi itu larangan Allah, perintah Allah. Hakim yang menahan Allah bahaya-bahaya. Gitu ya, hadirin rahimakumullah. Maka apa yang Allah gunakan bahasa ini? Nah, ini Allah itu kan dekat.
Itu ya, saking dekatnya ya bahasa manusia sih. Allah itu bukan makhluk ya. Untuk mengenal Allah ya bahasanya manusia dengan perasaan manusia. Ketika Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah itu, ya, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saat hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Artinya tidak perlu bertanya sih. Sebab di situ tidak mengatakan fakul, katakan jawabnya. Fa inni qarib. Aku itu dekat. Kenapa bertanya? Ketika Allah melarang, apa bukan dekat? Gampangnya gini. Allah itu kan membuat contoh betapa dekatnya manusia dengan betapa dekatnya Allah dengan manusia itu kedua orang tua kita kan. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Patuhilah Allah. Ubudu itu patuh gitu. Nuruti Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kau sertakan dengan Allah sesuatu apapun. Baik tujuan maupun cara. Banyak orang tujuannya kepada Allah, caranya bukan Islam. Ini ya, kalau tujuannya Allah, satu-satunya jangan ganda. Jadi ya, caranya ya satu. Apa caranya? Islam sih. Larangan Allah jangan. Meskipun jangan tergiur sukses lewat larangan jangan. Jangan terancam gagal lewat meninggalkan perintah. Oh jangan. Yang perintah itu tahu bahaya, yang melarang itu juga tahu bahaya. Maka hadirin rahimakumullah, wabil walidaini ihsan. Dengan kedua orang tuamu itu ihsan. Ihsan itu kan gini. Kalau buruk dibalas keburukan setimpal itu adil kan. Kalau kebaikan dibalas kebaikan setimpal itu syukur. Padahal kita kan tidak mampu membalas setimpal kebaikan orang tua kan, tidak mungkin. Makanya wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tuamu itu ihsan. Ihsan itu apa? Andaikan orang tuamu jahat, balaslah yang baik. Itu kan bahasa Allah ya. Nah, hadirin rahimakumullah, karena Allah itu dekat, itu ya, sehingga bahasanya itu pinjam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa sih yang mau meminjami Allah dengan pinjaman terbaik? Kita dengan anak kita ya. Ini Bapak pinjam pulpoinnya. Kenapa? Anak saya. Kadang minta tolong kan? Nah sini ada apa Pak? Bapak minta tolong. Minta tolong. Kenapa? Bahasa apa itu? Bahasa dekat kan? Allah itu lebih dari itu. Dalam masalah ini, masalah yang paling sulit, innallaha ashtara. Allah membeli. Kita dijak jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa di semesta yang bukan miliknya Allah? Karena manusia itu lebih, gitu ya, lebih sulit melepas yang dicintai. Ini saya beli. Ini bukan saya pinjam. Saya beli. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang mempercayai Allah. Apa yang dipercayai Allah? Tidak sekedar percaya adanya, tapi Allah itu dipercayai. Allah itu punya wewenang memberitahukan mana bahaya dalam larangan, mana selamat dalam perintah. Itu kan wewenang Allah. Orang musyrik itu ketika ditanya, digugat, jangan menyembah berhala. Apa jawabannya? Mana abuduhum, saya tidak nyembah berhala. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya cara terpendek, cara singkat menuju Allah. Kan itu cara kan? Padahal Islam itu cara. Itu ya. Cara menghindar dari bahaya sudah disebutkan larangannya. Cara menggapai selamat sudah disebutkan perintahnya. Kan simpel dalam ajaran Islam. Coba. Innallah, sesungguhnya Allah ishtara membeli minal mu'minina, dari orang-orang beriman itu anfusahum, diri mereka, diri saya itu, aku saya. Gampangannya gini, ya, kalau manusia itu memiliki dirinya, tidak mau mati manusia. Kenapa? Ada yang lebih dicintai, yaitu kehidupan. Kalau manusia itu memiliki dirinya, jangankan nanti sakit nggak mau manusia. Jangankan sakit, payah saja tidak mau. Buktinya apa? Semua itu kan tidak disukai. Berarti yang lebih disukai manusia itu nyawanya supaya tidak lepas. Itu ya.
Ada orang itu mengumpulkan uang, pedagang kecil, pedagang minyak wangi, sampai 2 miliar, kan luar biasa ngiritnya. Dititipkan ke pengusaha, satu pengusaha sarung. Ketika serangan struknya terjadi, waktu itu yang dititipi itu perusahaan bangkrut. Coba mengumpulkan sampai 2 miliar. Dilepas 2 miliar itu yang penting nyawanya selamat. Itu kan contoh-contoh dalam kehidupan. Ada yang kita takutkan harta yang lepas, tapi lebih dari takut harta yang lepas, nyawa yang lepas. Berarti ini kan sulit dilepas kan? Maka bahasanya Allah itu innallaha ashtara. Allah membeli, berarti apa? Tidak mungkin Allah membeli lalu setara, tidak, lebih berganda-ganda. Jadi modal hidup ini. Kemudian Allah membeli keakuan mereka yang dicintai, yaitu nyawanya tadi, wa amwalahum, dan harta mereka. Itu ya, bi anna lahumul jannah. Ya, bahwasanya buat mereka itu surga. Jadi surga itu bukan dengan doa. Ya minta, coba Tolut dalam surat Al-Baqarah minta menang itu di medan tempur ya. Falamma barozu li Jaluta wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Saat berpapasan bertemu dengan bala tentara Jalut itu, apa doanya orang-orang yang beriman yang dipimpin oleh Tolut? Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah guyurkan kepada kami ini kesabaran penuh ya Allah. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Itu bukan di masjid, di medan tempur. Itu ya, kunut nazilah iya ada. Tapi ada tentara yang berangkat bertempur, yang tidak mampu ya doa. Tapi Tolut di dalam surat Al-Baqarah itu doa minta kemenangan di medan tempur. Itu surga semacam ini. Itu ya. Maka hadirin di anna lahumul jannah, karena bagi mereka itu surga. Yuqatiluna, mereka berperang fisabilillah, di jalan Allah. Ini bukan yaktuluna, membunuh ya. Yuqatiluna itu melawan agresor dengan alat yang sama. Masa didoakan? Mereka nyerang kita doa. Masa gitu? Ya harus yang sama sih. Jadi qatala yuqatil itu saling bertempur. Ketika mereka megang senjata, sementara orang kafir itu tidak punya konsep-konsep perdamaian yang benar, tidak punya etika ketika di dalam kondisi kekerasan. Apa yang terjadi? Mereka itu agresor yang merusak, tidak punya etika perang, tidak punya. Ini diakui oleh pakar perang Jepang nih. Ini ada disertasi yang ditulis seorang sarjana di Singapura itu, bahwa yang punya etika kekerasan ini cuma Muslim, yang lainnya tidak punya. Gitu. Maka hadirin rahimakumullah, dengan jiwa dan harta. Bahasanya saya beli, padahal jiwa kita, ruh yang ditiupkan milik siapa? Allah. Allah menggunakan, karena sulit melepas cinta kepada kehidupan. Nanti saya ganti. Saya ganti. Coba di dalam surat Ali Imran. Wala yahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang dimatikan di jalan Allah itu mayit, mati. Bahkan mereka orang-orang yang hidup dikasih konsumsi kehidupan di alam barzah. Itu ya, bukan itu saja. Yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu, mereka bahagia menunggu-nunggu orang-orang yang belum menyusul mereka. Bahagia itu. Masa tidak percaya Quran ya? Lalu kalau kita tidak percaya adanya kehidupan di dalam kubur, ketika kita dalam bentuk janin, siapa yang ngasih konsumsi kehidupan? Yakin kan? Kesadaran kita belum tumbuh, jaminan hidup. Orang mengkonsumsi makanan itu membuang limbah. Di mana janin membuang limbahnya? Ayo, alam barzah ada kehidupan. Itu ya. Nah, kesadaran ini yang harus di dalam diri kita. Jangan sekedar hidup ini dari oleh untuk dunia. Bahaya kubur doa, bahaya akhirat doa. Doa itu iya.
Tidak, tapi realita dalam kehidupan itu yang dipertanyakan oleh Allah. Minta selamat kepada Allah, tapi cara hidupnya bukan cara Islam. Minta beruntung di hadapan Allah, caranya bukan cara keberuntungan Islam dalam hidup. Islam itu kan realitas ya. Gitu ya. Nah, maka di sini yuqatiluna, mereka melawan pertempuran fi sabilillah, di jalan Islam. Itu ya. Jalan Allah itu jalan yang mengantarkan kepada ridhonya Allah. Tidak mungkin kecuali Islam. Sehingga Allah menegaskan wa raditu lakumul Islam madina. Aku rela, merelakan, saya restui Islam itu sebagai jalan hidup kami. Maka konsekuensinya apa? Bayak tuluna, mereka yang membunuh, payuk talun, dan juga terbunuh biasa. Sekarang gini lah ya, sampai disebutkan dalam surat Ali Imran. Yaquluna wala takunu kalladzina yaquluna li ikhwanihim ya waqa'atu lau indana mamadu wa makutilu. Kamu jangan seperti orang kafir itu yang mengatakan kepada saudaranya saat berangkat bertempur, laukanu indana mamadu. Kalau mereka diam diri di sekitar kami, mereka tidak mati. Dijawab oleh kul, katakan fadra'u anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Tolaklah kematian kalau kamu mampu. Itu ya. Masya Allah. Kullau kuntum fi buyutikum, andaikan kamu diam dalam rumah kamu, la barozalladzi kutiba alaikumul qatlu ila mawqi'i. Orang-orang yang sudah ditetapkan kematiannya akan menuju tempat matinya. Saya kan tidak tahu kan di mana saya mati, tidak tahu saya. Jangankan di mana, kapan saya tidak tahu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini cara pandang memandang kehidupan yang kita jalani. Tolak kematian kalau kamu mau. Ya. Orang-orang yang ditetapkan kematian, walaupun nyaman tinggal di dalam rumah, akan menuju tempat matinya. Itu Allah mengatakan. Masa tidak percaya? Masya Allah. Ada di masjid sana. Biasanya mempersiapkan ini. Mempersiapkan minum, nata meja. Ini. Nah, aku tidak tahu. Tidak diberitakan. Sudah meninggal orangnya. Itu ya. Waktu ngantar garapan, itu di tengah jalan ditabrak sudah mondok. Wafat. Sampai waktu mengantar jenazahnya polisi ikut. Lupa kok ikut. Iya, saya itu baru kali ini mengalami darahnya orang ini loh, wangi. Sampai polisinya ikut kemana? Ke pemakaman. Cerita gitu. Masya Allah. Itu yang mempersiapkan diri. Mempersiapkan meja, minum, mempersiapkan pengeras. Hadirin rahimakumullah. Itu ada perhitungan sendiri kan dengan Allah. Itu artinya fisabilillah, meninggalnya itu dalam kondisi di pihak Allah. Itu apalagi yang bertempur. Jadi yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun alaikum walahum yahzanun. Kamu jangan takut, saya mengalami peristiwa. Itu kan peristiwa yang sudah meninggal disampaikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad, lewat Al-Quran. Mereka itu nunggu-nunggu orang yang sejenis di pihak Allah, maksudnya gitu. Hadirin rahimakumullah. Wa dan alaihi haqqan, sebagai janji yang benar. Gak mungkin Allah mengingkari janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Ada yang lebih benar kata-katanya dibanding Allah. Itu ya. Fit Taurati, jauh di dalam Taurat. Jadi di dalam Taurat ya semacam itu. Wal Injil, di dalam Injil sebagai pelanjut Taurat. Terakhir wal Quran, di dalam Al-Quran. Masa tidak percaya Al-Quran? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ada kehidupan di dalam rahim, ada kehidupan di alam barzah, ada kehidupan setelah kematian kita. Waman aufa bi ahdihi, adakah yang lebih menepati janjinya minallah selain Allah? Ada. Selain Allah yang lebih menepati janji. Hadirin, kita hadir bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah semata. Bukti materialnya membuktikan
Jadi sperma manusia dengan sel telurnya ayam itu kalau diteliti di lab ya, protein kan itu. Kok proteinnya sama ini jadi manusia, siapa yang ngawal? Lu tidak percaya, bakar. Jadi karbonnya sama itu. Lu kok jadi manusia? Itu materinya uji labnya sama ya. Siapa yang menghendaki kita jadi manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup ini bukan sekedar mempertahankan hidup. Kita hidup ini sesuai dengan pesanan untuk yang menghidupkan kita, yaitu Allah. Kamu ini hamba Allah, yang melarang Allah, yang merintah Allah. Tujuan hidup kamu itu Allah, masa depan hidup kamu itu akhirat, jalan hidupmu itu Islam, bukan cakar PDW dalam hidup. Nah, kembali, fastabshiru, berbahagialah kamu. Dikasih pandangan semacam ini loh. Masa kita tidak berbahagia? Coba orang dikasih pandangan bukan dari Allah, dari oleh untuk dunia, dari oleh untuk dunia. Di mana start kita melangkah, di situ pula finish kita berhenti. Yang keliru pandangan ideologi materialisme kan gitu kan, dari oleh untuk Allah. Belum pernah punya pandangan jauh masa depan saya akhirat yang di sana sehari 1000 tahun. Kita ini milik Allah, akan dipertemukan dengan yang meniupkan itu. Idzan nufusu zuwizat. Ingat saat ruh dipertemukan dengan yang meniupkan itu Allah. Nanti ditanya, kamu dulu gagal atau berhasil? Bukan itu pertanyaannya. Di pihak mana ketika kamu hidup? Cara siapa yang kamu pakai? Untuk apa dan bagi siapa ketika kamu di dunia ini? Itu dipertanyakan oleh Allah. Itu ya. Maka fastabshiru, berbahagialah kamu. Bibaiikum, dengan jual beli alladzi baya'tum bihi, yang kamu lakukan dengan Allah. Masya Allah, dengan Allah ya. Kamu hidup bukan sekedar hidup. Kamu hidup itu untuk menjalankan pesanan, menjalankan pembekalan yang menghidupi kamu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wadzalika, dan itulah huwa, ya, dia al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Ayo. Kalau kemenangan agung itu diukur dari tolak ukur dunia, itu jabatan yang paling diincar orang jadi rojo kan. Rojo diberikan kepada Fir'aun, kerajaan diberikan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan diberikan kepada Namrud, kerajaan diberikan pula kepada Nabi Daud. Kerajaannya bodoh, ditinggal apa enggak? Jadi bahan penelitian sejarah hari ini. Jadi bahan penelitian sejarah. Itu ya. Nah, menorehkan sejarah. Ada orang mengatakan Fir'aun itu orang baik. Enggak kan? Jahat kan? Ayo, ada berani orang pakai nama Fir'aun? Ada. Itu Raja Fir'aun. Jangan ada Fir'aun. Karun aja. Anak saya supaya nanti kaya seperti Karun, saya berikan nama Karun. Ada. Tidak apa-apa kalau berani. Itu nama saja dihindari, apalagi status perbuatannya. Nama Nabi Muhammad kan banyak ya. Di Inggris itu malah yang lahir banyak nama Muhammad. Di bayi lahir di Inggris. Itu kan penelitian, kok banyak nama Muhammad. Berarti apa? Sampai hari ini terpuji kan. Menorehkan ini yang penting. Dengan standar toreh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dari oleh untuk. Kemana kamu? Nanti ke Allah. Masa depan akhirat. Untuk apa di dunia? Menjalani penghambaan. Dengan cara siapa? Cara Islam. Fastabshiru, berbahagialah kamu. Bibaiikum alladzi baya'tum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, itu nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba, kita ini kan singkat ya. Nah, kalau umpamanya Allah menggunakan standar keadilan, bisa selamat kita? Tidak bisa selamat kan? Jadi taat kita dibalas surga, tidak bisa. Nikmat di dunia tidak habis ya. Itu ya. Kita dikasih pemberian dan itu wewenang Allah. Dijadikan muslim, dijadikan orang yang percaya dengan standar kepercayaan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa ya? Belum kan? Belum. Kita lanjutkan. Maka at-taibun, pelaku-pelaku tobat. Itu ya. Coba
Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa tub alaina, terimalah tobat kami ya Allah dengan membangun Ka'bah ini supaya dijadikan orang-orang yang bertobat dengan taatnya. Kita melakukan taat itu dalam rangka apa? Mentobati nikmat hidup ini. Itu ya, itu nanti bahagia kita. Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah minta ganti apa minta diterima? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Tidak ada orang bangun masjid sendiri, biayai sendiri, diangkut-angkut sendiri banyak, kecuali Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ini cara mensikapi hidup. Jadikan ibadah-ibadah kita itu dalam rangka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kenikmatan yang banyak, nikmat itu melupakan Allah. Masa nikmat itu alhamdulillah gitu saja. Itu pun setelah makan kan. Loh, hidup ini alhamdulillah semuanya. Itu harus disedekahi itu. Sehingga Rasulullah itu pernah ada ditamoni sahabat ya. Ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang kaya melenggang dengan kekayaannya. Mereka puasa, kami puasa. Mereka sholat, kami sholat. Tapi ketika mereka sedekah, saya tidak mampu sedekah. Terus Rasulullah menjawab, likulli tahmidatin sodako. Tahmid itu sedekah untuk dirimu. Kamu ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa tidak disedekah ini? Nikmat dijadikan muslim, ya jadikan mukmin, jadikan manusia. Masa tidak disedekah itu? Likulli tahlilatin sedekah. Setiap kata-kata la ilaha illallah itu sedekah untuk diri saya. Masya Allah, itu pengertian hidup. Jangan ibadah minta ganti. Lu kamu diperintah oleh Allah dikasih selamat kamu minta ganti. Ketika dilarang bisa dijauhi larangan minta ganti. Dilarang di perintah Allah itu dikasih keselamatan kok minta ganti. Maka al-abidun, pelaku-pelaku penghambaan. Hidup ini menghamba. Maka jangan sampai hidup ini bukan menegaskan kami ini hamba Allah. Gitu ya. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah dengan ketaatannya itu. Insyaallah. As-saihun, pengembara dalam rangka apa? Ilmu dan agama. Hidup ini kan pengembaraan. As-saih itu orang-orang yang pengembara. Sehingga pesan Nabi itu, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Bukan orang yang menetap saja. Ya. Ma minkum wad dunya illa karo kibin yastadil waroha summa irtahala. Tidaklah kamu di dunia ini kecuali seperti apa? Orang yang berteduh, kemudian istirahat dan beranjak menuju masa depan akhirat. Dunia itu gitu. Asaih, orang-orang yang mengembara. Maka jadilah orang-orang yang asing yang akan kembali kepada tempat asalnya. Ar-raki'un, orang-orang yang ruku, orang-orang yang menghormat, ibadahnya itu dalam rangka apa? Penghormatan kepada Allah. Kan orang Jepang kan gitu kan, ketemu apa? Ruku. Kita bukan ruku saja. As-sajidun, orang-orang yang sujud di dunia itu aktualisasi sujud, merunduk dan hormat kepada Allah. Ibadahnya itu. Al-amirun, orang-orang yang menyuruh, memerintah bil ma'ruf, dasarnya apa? Ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang dikenal buruk baiknya secara akal sehat. Yang dilarang oleh Allah, akal sehat mengatakan itu buruk, dan buruknya itu benar-benar buruk. Yang diperintah Allah itu baik, dan baiknya itu benar-benar baik. Kenapa? Yang merintah, yang melarang itu Allah yang tahu. Wanahun, orang-orang yang mencegah anil mungkari, dari mungkar. Apa mungkar itu? Apapun yang diingkari oleh akal sehat. Apa itu? Yang dilarang oleh Allah itu sebetulnya akal sehat manusia itu, ya itu memang kalau dilakukan buruk gitu ya. Kemudian wal hafidun, orang-orang yang hidupnya itu menjaga, memelihara li hududillah, buat hukum-hukum batasan Allah. Maka wabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira orang-orang yang beriman. Pertanyaan ini kontan apa di akhirat?
Ya kontan sih. Orang menentang Allah itu kontan. Kenapa penentangannya kontan? Maksud jawab hukumannya di akhirat. Di akhirat itu penyempurna saja. Maka disimpulkan dalam ilmu tauhid, ya jalla rabbuna, ya ayu amilahu nakdan wa yujazihi nasiatan. Allah yang maha mulia itu ya tidak mungkin membalas dengan ditunda sementara ketaatan hambanya itu kontan. Seperti halnya tidak mungkin Allah itu menghukum ditunda sementara penentangannya itu kontan. Ya di dunia ini. Maka di sini wabasyiril mukminin itu di dunia. Ya, Masya Allah. Ini Allah menegaskan semacam itu. Selanjutnya, sudah Isa. Tapi jadi wabasyiril mukminin ini di dunia sudah dirasakan kemantapan hidup, ketenangan hidup. Sebab modal bahagia itu pertama yang harus dipenuhi adalah ketenangan jiwa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah bisa dijadikan hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.